Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Windy Mulyana, kelas 4A, akan mempresentasikan materi terkait sistem komplement dan sitokin untuk mata kuliah imunologi. Sistem komplement merupakan protein dalam plasma yang mengaktifkan reaksi proteolisis pada permukaan mikroba, tetapi tidak pada sel host. Apabila sistem komplement ini teraktivasi, maka akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, merangsang mobilisasi sel-sel fagosit, dan dapat melisiskan sel-sel bakteri. Komplement merupakan mediator terpenting dalam reaksi antigen-antibodi dan terdiri atas sekitar 20 jenis protein. Dalam keadaan normal, komponen-komponen terdapat dalam serum dalam keadaan inaktif dan dinyatakan dengan huruf C atau komplement, diikuti dengan angka misalnya C1, C2, C3, dan C4, hingga seterusnya. Subkomponen C1 yang terdiri dari C1Ki, C1R, dan C1S, faktor B dan faktor D, dan protein-protein regulator. Pada reaksi komplement, setiap komponen diaktifasi secara berurutan sehingga terjadi reaksi berupa cascade. Aktivasi komplement dibagi menjadi 3 jalur, yakni jalur klasik, jalur alternatif, dan jalur lektin. Aktivasi dari ketiga jalur dibedakan berdasarkan aktivatornya. Pada jalur klasik, aktivasi terjadi karena adanya ikatan antara antigen dan antibodi. Selanjutnya, akan berikatan dengan komplement C1 dan seterusnya. Jalur alternatif diaktifkan oleh komponen asing baik berupa patogen maupun non-patogen, dan jalur lektin diaktifkan oleh molekul karbohidrat yang ada di permukaan antigen tersebut. Reaksi berantai terakhir dari masing-masing ketiga jalur tersebut akan mengawali terjadinya suatu proses pelisisan membran target atau disebut dengan membran attack complex. Kemudian dapat dilihat komponen reseptor komplement, baik untuk fungsi, reseptornya, spesifitas, dan jenis selnya. Nah, selanjutnya untuk fungsi komplement yaitu ada 4. Yang pertama, lisis sel, bakteri atau virus. Yang kedua, opsonisasi yang mendukung fagositosis antigen tertentu. Yang ketiga, berikatan dengan reseptor komplement spesifik pada sel dari sel imun, memicu fungsi sel spesifik, inflamasi, mensekresi molekul imunoregulatory. Dan yang keempat, yaitu menyingkirkan kompleks imun dari sirkulasi dan lalu mengendapkannya pada limpa atau hefar. Selanjutnya, sitokin. Menurut definisinya, sitokin adalah polipeptida yang diproduksi sebagai respon terhadap antimikroba dan antigen lainnya, yang mengatur reaksi imunologik dan reaksi inflamasi. Kemudian dapat dilihat sifat umum sitokin. Yang pertama, sekresi sitokin pada umumnya terjadi singkat maksudnya dan membatasi diri. Kemudian yang kedua, aktivasi sitokin seringkali pleiotropik dan redundan. Yang ketiga, aktivasi sitokin dapat lokal maupun sistemik. Yang keempat, sinyal eksternal mengatur ekspresi reseptor sitokin. Yang kelima, sitokin sering mempengaruhi sintesis dan aktivitas sitokin lainnya. Dan yang terakhir, sitokin merupakan mediator respon imun yang mampu berinteraksi dengan reseptor permukaan sel. Nah, selanjutnya klasifikasi sitokin menurut fungsinya. Yang pertama, sitokin sebagai mediator dan regulator respon imun alami. Yang kedua, sitokin sebagai mediator dan regulator respon yang didapat. Dan yang ketiga, sitokin sebagai stimulator hematopoiesis. Selanjutnya dapat dilihat karakteristik beberapa jenis sitokin, baik dari jenis sitokinnya, sumber, dan juga sasaran dari sitokin tersebut. Contohnya yakni IL-1-alpha, yakni bersumber dari makrofag dan sasarannya yakni sel T, sel B, dan makrofag tersebut.
Nah, ini merupakan kelanjutan dari jenis-jenis sitokin dan juga sel-sel yang akan menjadi sasaran dan sumbernya. Nah, selanjutnya ada reseptor sitokin, yakni tipe 1, tipe 2, IL-1, TNF, dan alpha helix transmembran. Nah, peran sitokin itu dari yang pertama, yakni interleukin 1, berfungsi untuk mediator respon inflamasi penjamu pada imunitas non-spesifik. Yang kedua, berfungsi sebagai faktor pertumbuhan autokrin dan parakrin. Interleukin 3 berfungsi merekrut dan merangsang diferensiasi sel hemopoietik pada saat berlangsungnya respon imun. Interleukin 4 berfungsi sebagai regulator respon imun yang diperantarai oleh IgE dan sel eosinofil serta dapat meningkatkan ekspresi MHC. Interleukin 5 berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan diferensiasi eosinofil dan mengaktifkan eosinofil. Interleukin 5 meningkatkan produksi IgA oleh sel yang dirangsang oleh LPS. Interleukin 6 memegang peran penting pada respon sel T terhadap alloantigen dan pembentukan sel T sitotoksik. Interleukin 7 berperan dalam proliferasi sel progenitor limfosit T dan B. Interleukin 8 berfungsi meningkatkan adesi PMN pada endotel vaskuler. Interleukin 10 berfungsi menghambat produksi beberapa jenis sitokin seperti TNF, IL-1, dan IL-2 dan menghambat fungsi makrofag sehingga bersifat imunosupresi. Interleukin 12 berperan sebagai aktivator fungsi sitolitik sel NK yang diproduksi oleh makrofag. IL-2 juga menekan produksi IgE dan mengarahkan respon imun sel T ke arah sel TH1. Interleukin 13 berperan sebagai faktor pertumbuhan dan diferensiasi sel T dan sel B. Interleukin 14 mempunyai peran penting pada perkembangan sel B memori. Interleukin 15 berperan dalam merangsang proliferasi sel T sitotoksik dan memudahkan pembentukannya, serta meningkatkan aktivasi sel LAK. Kemudian, TNF atau tumor necrosis factor merupakan mediator utama pada respon inflamasi akut terhadap bakteri gram negatif dan berperan dalam respon imun bawaan terhadap berbagai mikroorganisme penyebab infeksi yang lain, serta bertanggung jawab atas banyak komplikasi sistemik yang disebabkan infeksi berat. Kemudian, interferon meningkatkan aktivasi sitotoksik sel NK dan meningkatkan produksi molekul-molekul sitolitik oleh sel NK. Nah, baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.